Assalamualaikum sahabat Alikna semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini saya mau sharing masalah kaidah yang berbunyi al-masyghul la yushghal, yang artinya satu benda yang dalam satu proses transaksi tidak boleh dijadikan objek dalam transaksi yang lain. Ya. Jadi kalau asal katanya sebenarnya masyghul ini yang sedang sibuk ya. Tapi dia kenapa dijadikan satu kaidah dalam muamalah? Karena memang untuk menunjukkan bahwa satu benda yang dia dalam satu proses tidak boleh dijadikan dalam proses transaksi yang lainnya. Begitu. Kaidah ini, sahabat semua, itu berasal dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar yang berbunyi la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi. Tidak boleh kalian menjual suatu benda yang sedang dijual oleh saudaranya. Jadi begini sahabat Alikna semua, singkatnya kaidah ini mau menjelaskan bahwa kalau kita sedang menjual barang atau mentransaksikan suatu barang, biarkan dia selesai dulu, dan itu tidak boleh kita transaksikan lagi kepada orang yang lain, atau kita transaksikan dengan orang yang sama, tapi dengan cara yang tidak diperbolehkan, atau untuk mengambil keuntungan kita membuat dua transaksi untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Ini banyak terjadi ya di masyarakat begitu, yaitu ketika tanah sudah dijual ya, lalu sudah dibeli oleh orangnya, ketika ada orang yang baru datang terus mau dijualnya lagi. Sehingga tanah itu dijual berkali-kali sehingga nanti bisa menimbulkan percekcokan, akan menimbulkan perkelahian di antara para pembeli yang tadinya sudah membeli tanah itu ya. Jadi begini sahabat Alikna semua, di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa akad yang terjadi penerapan dalam kaidah ini itu ada beberapa gambaran ya. Yang pertama yaitu akadnya terjadi sebelum akad yang pertama selesai ya. Akad yang pertama belum selesai, lalu mau dilakukan pula lagi akad yang kedua. Apabila ini terjadi dari si penjual, maka akad yang kedua itu membatalkan akad yang pertama. Tapi apabila dia terjadi dari si pembeli, maka itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Jadi misalkan tadi benda yang dijual, sepeda motor yang dijual, awalnya masih dalam masa khiyar, ya, masih dalam masa khiyar dalam akad yang pertama. Lalu diakadkan yang kedua kepada orang yang sama, maka apabila itu terjadi dari si penjual, maka akad yang kedua ini membatalkan akad yang pertama. Dan apabila dia terjadi dari si pembeli, misalkan pembeli yang memulai akadnya itu, akad yang kedua tadi misalkan aku sewakan begitu, ya, maka itu tidak sah menjadinya, itu akadnya menjadi sia-sia. Baik itu tadi kalau yang dia sebelum terjadi atau sebelum selesainya akad yang pertama. Oke, contoh yang kedua yang dijelaskan Imam As-Suyuti, yaitu apabila terjadi setelah akad yang pertama selesai. Ya, dari sini ada dua gambaran. Ya, yang pertama yaitu ada kalanya dia dengan orang yang berbeda, dan gambaran yang kedua ada kalanya dengan orang yang sama, satu orang. Nah, kalau dia dari orang yang berbeda, sahabat Alikna semua, apabila ada niat untuk membatalkan akad yang pertama, maka itu dia menjadi sia-sia akadnya dan tidak menjadi sah. Ya, seperti misalkan rumah yang sudah digadaikan, ya, sudah sedang digadaikan sama orang lain.
Lalu rumah yang tadi sudah digadaikan itu dijual tanpa sepengetahuan orang yang menerima gadai tadi, ya, dengan niat dia untuk membatalkan yang pertama, maka itu akadnya sia-sia dan itu menjadi tidak sah, begitu. Tapi misalkan akad yang kedua tadi, ya, akad yang kedua itu tidak diniatkan untuk membatalkan akad yang pertama, maka itu diperbolehkan. Seperti misalkan rumah tadi. Rumah itu sedang disewakan misalkan kepada orang lain, ya. Dikontrakkan kepada orang lain. Lalu pada saat dikontrakkan, sambil dikontrakkan rumah itu juga dijual dan tidak ada niat untuk membatalkan akad sewa menyewa ini tadi, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak ada niat untuk membatalkan. Kemudian yang kedua, antara akad ijaroh antara akad sewa menyewa yaitu ijaroh dengan akad jual beli itu memiliki tujuan yang berbeda. Karena kalau sewa menyewa itu tujuannya untuk mengambil manfaat, sedangkan jual beli tujuannya untuk menjual barang, benda, begitu ya. Untuk memiliki suatu benda. Jadi ya ini diperbolehkan dan akadnya menjadi sah ya. Sehingga nanti apabila misalkan rumah itu sudah ada pembelinya yang mau membeli rumah itu, ya silahkan sewa menyewanya itu nanti diselesaikan dengan orang yang menyewa yang pertama. Ya, atau silahkan juga nanti ditunggu sampai batas akhir waktu di mana perjanjian sewa menyewa itu, kemudian setelah itu baru dijual kepada orang yang ingin membeli rumah itu. Begitu. Dan itu tadi contoh yang kalau orangnya berbeda. Nah, apabila terjadi pada satu orang, ya satu objek ini contoh yang kedua, maka itu tetap sah dan tetap diperbolehkan ya, sahabat Alikna semua. Jadi misalkan tadi ada mobil yang kita sewakan dengan satu orang, kemudian setelah itu kita jual kepada dia juga, yaitu maka akadnya menjadi sah. Ya, sama seperti rumah juga tadi, kita sudah sewakan kepada orangnya, lalu setelah itu kita jual kepada dia juga, maka itu nanti menjadi sah ya. Nah, dalam konteks ini terjadi perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan ulama, tapi lebih banyak pendapat yang mengatakan itu diperbolehkan dalam konteks al-ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa menyewa yang berakhir nanti pada proses kepemilikan, dijual beli ya. Dia sewa menyewa, awalnya sewa menyewa, tapi ternyata sewa menyewa upah sewanya itu setiap hari yang disewakan itu nanti menjadi pembayaran yang apabila harganya sudah pas dengan harga mobil itu nanti apabila dibeli, maka dia jadi kepemilikan. Itu namanya al-ijarah muntahiyah bitamlik. Ya. Sahabat Alikna semua, di sini memang banyak proses-proses yang terjadi di dalam masyghul ini ya, kaidah al-masyghul la yushghal. Kemudian kita mau kasih contoh lagi begini sahabat Alikna semua. Misalkan kita punya tokoh, maka kita tidak boleh menjadikan dua akad di dalam satu pekerjaan itu. Ya, ini banyak terjadi ya di masa kontemporer sekarang, di era milenial sekarang, di mana seorang karyawan, dia itu memiliki dua akad di dalam pekerjaan. Yang pertama dia sebagai ujroh, akad ujroh, dan yang kedua dia ada akadnya di situ seperti mudorobah atau bagi hasil begitu ya. Dia bekerja di situ, dia memiliki gaji, tapi ada suatu perjanjian di mana dia yang bekerja di situ, sales itu tadi misalkan ya, sales yang bekerja di suatu perusahaan, dia bekerja di situ dengan akad ujroh, tapi di satu sisi dia dipaksa, dia dituntut agar di dalam satu hari atau satu minggu itu harus ada barang yang dia jual, yang apabila nanti tidak ada dia jual, maka dia berpotensi untuk turun grade-nya
atau turun nilainya, turun poinnya, sehingga apabila poinnya tetap turun, dia lama-lama akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Ya, dikeluarkan dari toko itu. Begitu. Dan apabila dia nanti ada menjual di dalam satu hari atau di dalam jangka satu minggu itu, satu pekan itu, nah maka dia nanti akan mendapat gaji dan juga mendapat nisbah dari keuntungan penjualannya itu. Nah, ini tidak diperbolehkan kenapa? Karena di dalam transaksinya dia menggabungkan dua transaksi dalam satu orang di satu waktu, satu benda dan satu sebab. Ya, satu waktu apa? Ya dia di situ bekerja, ya, udah bekerja, dia juga melakukan akad mudharabah dan satu sebab apa ya? Dia menjual, ya. Pekerjaannya hanya menjual sebenarnya, begitu. Dan itu tidak diperbolehkan karena dia menggabungkan antara akad ijarah dan akad mudharabah. Nah, ini sangat banyak terjadi, sahabat Alikna semua. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas ada solusinya, ya. Kemudian ada juga satu konteks. Nah, ini konteks yang diperbolehkan ya, sahabat Alikna semua. Kalau mau konteksnya seperti sales tadi, maka caranya waktunya dipisah. Waktunya dipisah. Bagaimana memisah waktunya? Misalkan begini, mulai dari pagi sampai waktu zuhur, ya, karyawan itu tadi bekerja dengan akad ujroh, ya, akad ujroh. Kemudian setelah zuhur sampai nanti sore atau sampai malam, dia melakukan atau bekerja dengan akad mudorobah. Nah, itu diperbolehkan sahabat Alikna semua. Ya, karena apa? Dia sudah berbeda waktunya. Sudah berbeda waktu. Atau begini juga, kita kasih contoh lagi ya. Mudah-mudahan tidak belit-belit ya. Dia di dalam satu waktu tapi beda sebab. Satu waktu tapi beda sebab. Contohnya seperti begini. Ada seorang investor yang dia berinvestasi di satu perusahaan itu. Tapi selain dia menjadi investor, dia juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang dia berinvestasi di situ. Maka dia dapat dua. Yang pertama dia menjadi investor, dan yang kedua dia di situ bekerja sebagai karyawan, ya, bekerja sebagai karyawan. Ini berbeda dengan yang tadi, yang mudorobah tadi, karena kalau mudorobah tadi dia menjual benda itu, tapi kalau dia sebagai karyawan yang dia tidak ada menjual dalam posisi investornya tadi, ya, maka itu diperbolehkan. Karena apa? Sudah beda sebabnya, ya. Dia mendapat sehingga dia mendapat upah pada saat dia menjadi karyawan dan dia juga berinvestasi di situ. Oke, baik sahabat Elingna semua. Kemudian ada contoh lagi yang dia satu waktu, satu pekerjaan tapi beda aspek. Ya, beda aspek. Misalkan begini, seseorang yang memiliki mobil, ya. Mobil itu dia sewakan, ya. Dia sewakan atau dia pakai untuk nyari nafkah gitu, ya. Misalkan dia jadi driver Grab atau driver Gokar, ya. Gokar atau Grabcar, sembari dia bawa, dia fotokan mobil yang dia bawa itu dia masukkan di marketplace, dia jual, atau di all shop lainnya dia jual, tapi mobil itu sedang dia pakai untuk mencari sewa begitu ya. Nah, itu diperbolehkan sahabat Alikna semua. Kenapa? Karena aspeknya berbeda, ya. Yang satu disewakan, ya, dia mencari nafkah itu sedang dia lakukan lalu dia jual. Ya, nanti kalau misalkan ada orang yang mau menjual, ya tinggal dia berikan itu dan dia nggak pakai lagi mobil itu untuk Grabcar atau Gokar. Ya, sahabat semua, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kemudian begini juga ada jual beli urbun. Nah, jual beli urbun ini terjadi pada satu orang juga. Kita melihat begini. Uh, Contohnya, kita datang kepada seorang tukang jahit, ya. Kita minta jahitkan baju,
sudah diukur dan kita jelaskan bagaimana bentuknya, modelnya. Kemudian harganya misalkan dijelaskan, oh ini semua kena 500.000. Lalu kita berikan kepada si penjahit tadi uang 250.000 sebagai uang muka. Lalu kita mengatakan sama si penjahit, apabila nanti baju yang kamu jahit ini sesuai dengan keinginanku, maka akan aku sempurnakan pembayarannya dan itu akan aku beli. Tapi apabila tidak sesuai dengan keinginanku, maka itu uangnya akan aku hibahkan untukmu semua, yang 250.000 itu. Nah, akad yang seperti ini diperbolehkan karena dia beda aspek, beda wajah, ya. Tapi lebih disarankan oleh para ulama ketika nanti misalkan tidak sesuai dengan keinginannya, baju itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka sebaiknya dilakukan lagi akad hibah. Sehingga akad itu tidak terjadi secara otomatis. Apabila bajunya sesuai, lakukan akad, baju ini aku beli. Penjahit bilang aku jual. Tapi misalkan tidak sesuai dengan keinginannya tadi bajunya itu, maka lakukan akad lagi. Ini aku hibahkan untukmu, uang yang 250.000 itu. Begitu dia ya, sahabat Alikna semua. Kemudian ada lagi contoh yang lain, seperti kita lihat tanah yang digunakan untuk wakaf, untuk fisabilillah, ya, didonasikan untuk fisabilillah. Maka bagi nazir yang melakukan atau nazir yang menjaga benda wakaf ini, benda fisabilillah itu, dia tidak boleh memproduktifkannya dengan cara disewakan atau dengan akad-akad yang lain, kecuali dia itu menambahkan fasilitas-fasilitasnya yang di situ boleh dimanfaatkan. Tidak boleh langsung dari benda yang wakaf itu. Silahkan dia menambahkan fasilitasnya, bahan-bahannya, alat-alatnya, bendanya yang ada di situ. Kalau mau diproduktifkan silahkan. Asalkan jangan langsung benda wakaf itu atau benda yang didonasikan fisabilillah itu yang langsung dia ambil manfaatnya. Itu juga tidak boleh ya, sahabat Alikna semua. Ya, kemudian juga ada contoh lagi, kita beri lagi. Seperti satu benda yang udah kita jual sama orang lain, tadi udah jelas ya, kita jual, kemudian kita jual lagi sama orang lain, nah itu sangat tidak diperbolehkan. Baik, sahabat Alikna semua, kiranya ini penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua mengenai masalah kaidah al-masyghul la yushghal, yaitu suatu barang yang dijadikan objek transaksi, maka tidak boleh dijadikan objek transaksi yang lain dalam satu waktu. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau nanti ada tambahan dari sahabat semua, ada komentar atau ada pendapat yang lain, atau ada wawasan-wawasan yang lain, atau ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ini video di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.